Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) sedang mempertimbangkan pemberian paket bantuan multitahunan untuk Ukraina senilai 16 miliar dolar AS atau 239 triliun rupiah. Paket bantuan ini diberikan IMF untuk membantu menutupi kebutuhan hidup warga negara Ukraina serta memulihkan perekonomian ibu kota Kiev yang saat ini tengah mengalami krisis akibat gempuran rudal yang dilakukan Rusia. Agresi militer yang dilancarkan tentara Rusia selain menambah korban jiwa namun juga telah memicu perlambatan ekonomi Ukraina. Lantaran rusaknya sejumlah sektor energi dan fasilitas umum hingga aktivitas perdagangan dan bisnis mandek beroperasi serta mangkraknya pasokan listrik dan air. Kondisi ini yang membuat ekonomi Ukraina sulit berkembang dan mengalami perlambatan tajam hingga anjlok sebanyak 30,3% selama 11 bulan terakhir, seperti yang dikutip dari Bloomberg. Paket bantuan akan diberikan IMF setelah para kreditur yang tergabung dalam kelompok negara G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat menyetujui pemberian bantuan tersebut. Apabila pada akhir Maret nanti negara G7 sepakat untuk mengguyurkan dana bantuan pada Ukraina, maka program pendanaan ini akan diguyurkan IMF selama 3 hingga 4 tahun dengan pencairan dana sebesar 5 miliar dolar AS sampai 7 miliar dolar AS untuk setiap tahunnya. Sebelum IMF mengungkap rencana bantuan perang pada Ukraina, Menteri Keuangan Serhiy Marchenko mengungkap bahwa negaranya saat ini tengah mengalami kekurangan anggaran bulanan tembus mencapai 42 miliar dolar AS. Berbagai cara telah dilakukan Ukraina untuk meningkatkan pendapatan. Di antaranya menggalang bantuan keuangan dari para kreditur asing seperti AS yang menyuntik 10 miliar euro, serta Uni Eropa yang mengguyurkan dana sebesar 18 miliar euro. Namun cara tersebut masih belum cukup untuk menutup pembengkakan biaya akibat perang. Dengan dana bantuan dari IMF, nantinya pemerintah Ukraina akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan pajak serta anggaran bank sentral agar dapat menutup kerugian perang dan meningkatkan tata kelola perusahaan milik negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.